Wa qala, dan Rasulullah berkata, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tasbih, dan mintalah untuk saudara kalian ini penguatan. Fa innahul an yus'alu, karena sekarang dia dipertanyakan. Sekarang dia ditanyai oleh malaikat. Jadi selesai dari mengubur mayit, maka Rasulullah menyuruh mintakan ampun. Ya, biasanya kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kita baca tahlil itu kan sama ya juga, baca tahlil. Dalam tahlil itu, dalam doa tahlil ada kita mintakan ampun sagan si mayit, itu sama juga tuh. Sama halnya sudah kita mengerjakan perintah Rasul untuk memintakan ampun terhadap mayit. Kenapa kita diperintahkan memintakan ampun dan diperintahkan untuk tasbih? Tasbih itu menguatkan mayit, menguatkan supaya kawan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Biasanya ini kita lakukan dengan apa? Dengan talqin. Talqin itu menguatkan mayit. Talqin itu daripada kata laqana yulaqinu talqinan. Talqin itu mendekti mayit. Nah, kalau tasbih itu artinya menguatkan mayit supaya ia kawan menjawab. Maka di dalam talqin itu ada dua, sudah kita dapatkan sunnah Nabi Muhammad. Dalam talqin itu ada ada mendoakan mayit supaya dapat ampunan, dan di dalam talqin tadi ada juga menguatkan mayit. Seperti contoh itu, apabila datang kepadamu dua malaikat dan menanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka katakanlah, Tuhanku Allah. Nah, itu namanya tasbih dan talqin. Kenapa kita talqini mayit? Kenapa kita kuatkan mayit supaya bisa menjawab? Karena mayit akan ditanya, tumat lagi ditanya mayit. Kita tinggalkan 7 langkah, maka ditanyai mayit tadi oleh malaikat mungkar dan nakir. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ketika mayit itu akan ditanyakan di dalam kuburnya dan bermanfaat istighfarnya manusia yang masih hidup untuk si mayit itu, maka Rasulullah pun menganjurkan kita untuk beristighfar, memintakan ampun untuk mayit, mendoakan untuk mayit. Dalilnya apa? Dalil kita itu dianjurkan untuk mendoakan mayit, firman Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini mendoakan orang yang sudah meninggal ini. Kan hafal pian itu, sudah hafal itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa saat orang meninggal, orang-orang yang sudah berdahulu meninggalkan kita, mendahului kita. Wahai Tuhan, ighfir lana, ampunilah bagi kami, wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini dalil, ini dalam Al-Qur'an nih. Ini dalam Al-Qur'an doa ini diambil. Artinya mendoakan orang yang sudah meninggal itu bermanfaat. Kalau ada orang memandir kayak ini, kada bermanfaat lagi doa kita saking mayit ya, kada usah gen dimintakan ampun, dimintakan rahmat, dimintakan supaya masuk surga, kada usah, kada manfaat lagi, karena semua orang itu tergantung amalnya sendiri. Maka pian kada usah mendengarkan itu. Tetap apa yang diajarkan oleh guru-guru kita bahwa doa kita bermanfaat.
Mungkin mayit tadi masih berikat lawan dosa, bisa jadi berkat doa kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mayit tadi belum dapat rahmat Allah, berkat kita mendoakan terus, ya Allah rahmati Abah Ulun, rahmati Kai Ulun, rahmati Mama Ulun, rahmati Acil Ulun. Berkat doa kita Allah berikan rahmat kepada sidin. Jadi doa orang yang hidup itu bermanfaat sagan mayit, kada sia-sia. Kalau kita bujur-bujur berdoa dan doa kita kita ini orang yang doanya makbul, maka Allah akan berikan manfaat kepada mayit tadi. Dan begitu juga dalilnya lagi dalil bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal itu bermanfaat, kada sia-sia. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintakanlah ampun bagi dosa kamu dan dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Jadi kita dianjurkan minta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, termasuk yang sudah meninggal. Nah, kayak kita doa habis sembahyang rajak, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat, ampunilah ya Allah bagi orang mukminin dan mukminat, wal muslimin wal muslimat, dan muslimin muslimat, al ahya'i yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah meninggal. Nah, artinya boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Wa hikmatu dzalika su'al, hikmah kita itu memintakan ampunan kepada Allah untuk mayit. Apa hikmahnya? Tamyizullahil khabith minat thayyib, agar Allah membedakan antara yang jelek daripada yang baik, bi ikhraji asraril mauta wa kashfi aqaidihim wa ahwalihim wa bayani jazaihim. Dengan mengeluarkan rahasia-rahasia orang-orang yang meninggal dan membuka keyakinan-keyakinan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini yang masih hidup, ketika kita mengantarkan orang meninggal, doakan bujur-bujur. Supaya kita ini kena banyak jiwa yang mendoakan, rancaki mendoakan orang yang meninggal. Kalau kita kada bisa mendoakan orang, maka kita meninggal karena orang kolar juga mendoakan kita. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat kepada orang, seperti itu juga orang berbuat kepada kamu. Jadi mendoakannya bujur-bujur tadi, mendoakannya bujur-bujur. Nah, kayak kita mendoakan ampunan sagan kita, kayak tujuan memintakan ampunan sagan saudara kita sesama muslim. Sebagaimana kita hendak kena waktu meninggal supaya orang mendoakan kita, maka hendaknya kita mendoakan juga orang yang mendahului kita. Kemudian di dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa hukum fikih. Di antaranya talabul istighfar lil mayyit akibat dafni, dianjurkan untuk memintakan istighfar bagi mayit setelah penguburan. Yang kedua, dianjurkan untuk kita menguatkan mayit supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga, doa sagan mayit itu bermanfaat. Yang keempat, mayit itu hidup di dalam kuburnya. Jadi jangan beranggapan mayit itu dalam kubur matinya semat saja. Mati itu ya keluar roh, bang. Mati ngarannya, ruhnya hidup. Jadi ruh itu bisa mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan azab. Maka di dalam kubur itu ada kehidupan. Kehidupannya sebenarnya di alam barzakh. Kehidupan setelah meninggal itu di alam barzakh, bukan di kuburan yang kita mematak orang meninggal tuh di situ hidupnya. Jadi jangan dikira di kuburan situ mayat itu yang berduduk makan atau apalah, kan ada makanan di kubur, ada juga kan. Jangan dikira di kuburan itu kalau kita bongkar ya jenazahnya kayak itu aja. Kalau kita bongkar kuburannya jenazahnya bakapan,
Ada juga yang hancur sudah tinggal tulangnya aja lagi. Tapi aslinya orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh. Di alam barzakh itu di mana? Karena tahu, ada bisa juga melihat. Intinya di alam barzakh. Di alam barzakh itu alam menunggu hari kiamat. Alam antara dunia dan akhirat itu. Alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir, yang masalah tadi lagi, masalah tadi yang keempat tadi lah. Ini ada juga sebagian orang yang menganggap di kubur itu kereda azab, kereda nikmat. Ada sebagian aliran yang menganggap kalau orang meninggal itu di alam kubur itu ianya berdiam aja, kereda apa-apa, kereda dapat azab, kereda dapat nikmat. Ya kehidupan sudah jenazahnya berapa menghadap kiblat kayak itu sampai hari kiamat, bujur ya jenazahnya kayak itu. Cuma, nah ini pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, ada kehidupan di alam kubur, ada nikmat di alam kubur, ada azab di alam kubur. Di antara nikmat di alam kubur, kalau orang itu baik, maka Allah berikan kawan yang baik sekenanya sampai hari kiamat. Amal solehnya tuh nah Allah jadikan wujud seorang makhluk yang tampan, yang indah mengawaninya sampai hari kiamat. Dan ada kiriman makanan-makanan kepada mayit yang baik tadi. Kalau mayit itu kada baik seperti meninggalkan sholat, ini azabnya orang meninggalkan sholat. Mungkin bagus diingatkan lagi, azabnya orang yang meninggalkan sholat itu setiap hari berapa di atas batu bara api sampai hari kiamat. Bayangkan, ini orang yang kada sembahyang sampai wayah ini belum taubat aja lagi, esok meninggal misalnya. Bayangkan, mulai dimasukkan ke alam kubur, habis ditakuni oleh malaikat kada bisa menjawab, maka inya itu dirabahkan di bara api sampai hari kiamat. Bayangkan, yataqallabu, dia pun berbalik-balik di atas bara api tadi sampai hari kiamat. Berhiring sebelah kanan kepanasan, berbalik pulang sebelah kiri kepanasan, berbalik pulang kepanasan, gitu Bang. Kayak apa sampai hari kiamat. Maka panasnya bara api di alam kubur itu kada sama panasnya bara api kayak pian memanggang sate, ada sama? Ada sama. Ini hitungan panasnya azab akhirat sudah ini. Panasnya azab akhirat beda api dunia lawan api kubur. Panas dunia, panas kubur beda. Nah di neraka aja api warna hirang, lain warna abang, lain warna kuning, warna hirang api. Cuma karena orang itu menggambarkan neraka kalau warna hirang kada ngeri lah. Misalnya nih ada buku menceritakan tentang azab neraka, orang gambar apinya ya warna abang supaya kelihatan kayak api. Kalau warnanya hirang kayak asap. Nah tapi kayak di neraka api itu warna hirang berataan. Panasnya 70 kali panas daripada api dunia. Nah jadi ini perlu direnungkan, perlu dipikirkan bagi orang yang masih kada mau sembahyang. Malam ini masih hidup, esok meninggal, dikubur, ditakuni malaikat, mulai habis ditakuni malaikat, dipanggang di atas bara api sampai hari kiamat. Berapa tahun itu dipanggang? Belum masuk neraka lagi, hanya dikubur kayak itu sudah azabnya. Kayak apa di neraka? Nah, telah. Ini kalau masih kada taubat juga mendengar ini, ingatakan karena di alam kubur, karena keingatan tuh loh kawan pandiran dulu. Pas di alam kubur hanya keingat, ih dasar bujur jar guru sarbani. Maka sidin ngajak bana menyampaikan, aku kada menuruti, aku kada mengindahkan. Ternyata bujur apa yang dipadahkan sidin di pengajian di Masjid Baitul Khair, keingatan tuh. Yang kada bahasian gitu. Ini keingatan kan? Nah, itu nyaman jadi ustaz itu kan. Karena banyak yang keingatan lawan-lawan. Ya kan di alam kubur tuh banyak yang keingatan lawan-lawan. Oh bujur sekalinya yang dipadahkan semalam.
Misalnya ulun memadahkan amalan-amalan yang bagus, lalu pian amalakan, ternyata di alam kubur diperlihatkan itu manfaat dari amalan ke bujur sekalinya ujar guru Sarbani. Karena pian banyak keingatan ulun tuh dia. Nah, kemudian yang terakhir yang dapat kita ambil daripada hadis tadi, subutu su'alil qabri wa annahu yakunu akibat dabni. Tetapnya adanya pertanyaan kubur dan itu terjadi setelah penguburan. Ada pertanyaan di alam kubur. Walaupun orang meninggal misalnya kada ketahuan jenazahnya. Kan ada orang meninggal masuk ke jurang misalnya, kada dapat. Mungkin keluarga menganggap orang ini hilang, masih hidup kah, meninggal kah? Orang ini hidup kah, meninggal kah? Pasrah aja lagi keluarga. Ternyata orang ini meninggal. Kada ada yang mengurusi, kada ada yang menguburakan sampai tulangnya sampai dagingnya hilang sudah dimakani binatang, tinggal tulang aja lagi, tulangnya pun mungkin dimakani binatang. Maka orang yang seperti itu tetap di alam kubur akan ditanyakan oleh tetap akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Walaupun kada dikubur. Walaupun kada dikubur tetap ditanyai. Maka kada kawa pian makal-akali. Kalau kan pesan lawan anak, nah karena kalau abah meninggal jangan berhabar-habar lawan orang, tinggal bakar aja abah jadi akan debu, buang ke laut supaya abah kada ditabuni malaikat mungkar dan nakir. Karena kalau abah masuk kubur takutan banyak banget dosa. Nyata kada kawa dah menjawab, kada kawa diakali. Walaupun kada dikubur, kalau sudah meninggal dunia pasti ditakuni oleh mungkar dan nakir. Pasti. Jadi adanya pertanyaan di alam kubur. Kemudian hadis ke-159 daripada Damrah bin Hubayb radhiyallahu anhu, salah satu tabi'in, beliau berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafan nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi. Dulu mereka para sahabat Nabi itu mereka itu melakukan apabila mayat tadi kuburannya sudah diratakan, artinya sudah ditimbun dan orang-orang pun sudah bubar daripada kuburan tadi, hendaknya dikatakan di sisi kubur. Jadi ada orang yang beristilah membacakan talqin di hingga kubur tadi. Ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah 3 kali, 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, qur rabbi Allah. Katakan Tuhanku adalah Allah. Wa dini Allah, agama dini al-Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Nah ini talqin juga nih. Tapi talqinnya beda lawan talqin kita. Kalau talqin kita itu idza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Nah itu yang akan yang dibaca dalam talqin yang rajak kita dengarkan itu. Intinya yang kada harus sama, talqin itu kada harus sama. Yang penting menuntun mayit supaya inya kuat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir tadi. Terutama tuntun supaya menjawab Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, saudaraku kaum muslimin mukminin, kemudian kiblatku Ka'bah, nah, kitabku Al-Quran dan lain sebagainya. Itu dianjurkan. Ada juga sebagian yang kadang membolehkan bertalqin, ada juga aliran Islam juga yang kadang membolehkan bertalqin. Jadi habis mengubur itu sudah, jangan heran pian ada orang yang kayak itu.
Inya waktu penguburan kada bacaan apa-apa. Waktu penguburan tuh ya mengubur biasa aja. Kayak ngubur apa kucing, kayak apa? Kada ada baca apa-apa lah. Ada lah yang ngubur kucing baca Yasin, baca tahlil, baca talqin. Jadi ada sebagian daripada golongan kaum muslimin yang mereka tuh kalau mengubur mayit kayak itu aja, dikubur selesai tinggalkan. Nah, maka bagus kayak kita jiwa kalau waktu masih menggali, menyiapkan kuburan, pembacaan kita. Mayit itu sambil dimasukkan kita bacaan. Ada juga yang pembacaan tadi mulai apa? Mayit sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian diazani, habis diazani hanya kita bacaan, baca Yasin, baca Tabarak, dan lain sebagainya. Kada ada aturan ya bang, maksudnya terserah aja nak baca apa di situ. Karena hadiah kan pahalanya sekian mayit. Habis dikuburakan hanya baca talqin, itu sesuai sudah dengan apa yang kita bahas tadi di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Talqinul mayyit naw'ani. Menalqini mayit itu ada dua macam. An-naw'ul awal, macam pertama, mujma'un ala masyru'iyatihi, disepakati oleh ulama bahwasanya itu disyariatkan. Dan itu indal ihtidar, ketika mayit itu mau meninggal, ketika sakaratul maut. Nah itu kita sunnah mentalqini menurut kesepakatan ulama. Yang kita mentalqini la ilaha illallah gitu. Itu namanya talqin, itu talqin namanya. Intinya talqin itu artinya apa? Menuntun itu talqin namanya. Ada juga talqin zikir, ada di kalangan para habaib itu ada yang namanya talqin zikir. Jadi habis tuntun majlis biasanya, ayo kita bersama-sama membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu jamaah umpat la ilaha illallah. Itu talqin juga namanya. Talqin ada dua. Ini talqin masalah mayit lah, masalah permayitan nih. Yang pertama, mentalqini mayit, menuntun mayit ketika inya hendak meninggal, yaitu mentalqini mengucapkan la ilaha illallah. Itu hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Tapi lebih bagus yang menalqini lain anak, yang menalqini lain bini, yang menalqini lain saudaranya, tapi yang menalqini adalah orang lain, yang lain ahli waris. Supaya apa? Supaya yang hendak meninggal tadi kada berpikir macam-macam. Kalau anak yang menalqini, karena bisa curigainya, kehendakan benar aku mati ini, makanya baca Yasin kan supaya aku tetap hidup, ini malah menalqini la ilaha illallah. Artinya nih yakin benar aku hendak mati sudah, kalau sudah la ilaha illallah nih bacaannya. Karena pikirannya apa? Oh, hendak warisan keluarga ini, tentang aku banyak tanah, tentang banyak rumah, banyak emas. Nah, jadi yang bagus itu lain ahli waris yang menalqini, tuan guru, orang soleh, itu yang menalqini. Cuma kalau kada ada lagi, ya kada apa itu. Kalau kada ada lagi, biar aja anak, bini, ataupun yang ada di situ. Kemudian kalau orangnya tadi orang kafir, talqini juga. Orang kafir nih, anak meninggal, talqini. Menalqini orang kafir berarti harus dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak itu talqinnya. Jangan la ilaha illallah aja. Kalau pian menalqini orang kafir, la ilaha illallah, kawainya mengucapkan la ilaha illallah, belum Islam lagi, tetap kafirnya. Karena inya harusnya mengucapkan dua kalimat syahadat, itu syarat orang masuk Islam. Jadi talqini aja. Ada tahu-tahu aja tentang keluarganya, biar keluarganya talqini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Biar aja biar bisa dikira keluarganya. Kesian mayit juga kalau nya dibiarkan
selama-lamanya dalam neraka menurut keyakinan kita umat Islam. Selama-lamanya di neraka. Karena tahu-tahu lagi dalam keluarganya syahadat takan. Sebaiknya kau masuk Islam. Wah, kalau pian berhasil mensyahadat takan, luar biasa jasa pian itu. Menyelamatkan orang yang asalnya khalidina finnar, kekal di neraka jadi kekal di surga. Pahalanya benar-benar. Kemudian kalau yang ditalkini tadi orang Islam, maka cukup la ilaha illallah dan menalkini tadi dengan lembut saja, jangan nyaring. La ilaha illallah. Sekiranya mendengar aja la ilaha illallah. Kada usah keras-keras dan kada usah mengatakan ucapakan. Bah ucapakan bah lah. La ilaha illallah ucapakan lah. Kada usah, cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kemudian talqin yang kedua. Talqin yang kedua ini hukumnya mukhtalaf, dipertentangkan oleh ulama. Ada ulama yang menganjurkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Yaitu apa? Talqin kubur setelah mayit dikubur. Itu ada dua pendapat. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Tapi kita umpati yang biasa aja sudah. Apa yang kita rancak lakukan, apa yang rancak kita lihat di pemakaman kaum muslimin, bahwasanya dianjurkan membaca talqin sagan mayit. Itu aja sudah. Kalaupun ada yang kada betalqin, bujur juga. Yang kada betalqin itu ada juga tuh yang diumpatinya daripada para ulama. Kemudian daripada Baridah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nabi bersabda, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur-kubur. Dulu Nabi kan membiarkan orang ziarah kubur, dilarang, haram hukumnya ziarah kubur. Kenapa? Karena dulu orang belum paham lagi, orang ziarah kubur dulu kada beres. Ziarah kubur itu mengeluh. Ziarah kubur itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi setelah kaum muslimin sudah paham, maka Nabi pun membolehkan fazuruha, maka ziarahlah ke kubur. Lakiankah, biniankah, boleh hukumnya ziarah kubur. Cuma ada batasan babinian ziarah kubur itu ada batasannya. Kada selamanya boleh. Termasuk babinian yang masih dalam masa iddah, jangan ziarah kubur dulu. Binian nih lakinya meninggal, maka kada boleh ziarah kubur sampai habis masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Yaitu 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya orang yang meninggal oleh lakinya. Ada boleh ziarah kubur dulu. Pas sudah tuntung hanya ziarah kubur, dan kada harus juga. Apalagi sudah misalnya ada lakian lain sudah hendak mengawini, ya pula ada ziarah kubur lagi, kada apa. Yang penting tetap ingat lawan laki, mungkin bersedekah kirimakan pahalanya. Lawan mantan laki tadi, kirimakan pahalanya. Tapi kalau sudah berlaki lagi kayak apa? Ulun nih guru sudah berlaki lagi kayak apa? Apakah ulun mentah lili mahawalakan mantan laki ulun? Kalau laki pian rela-rela aja udah baik. Tapi kalau sekiranya laki pian tuh ada kecemburuan, ya kada usah. Ada aja mungkin daksanaknya, ya kalau atau anaknya yang mahauli, kada usah pian yang mahauli. Kalau mahauli kada apa juga, asalkan ada kerelaan daripada laki pian yang anyar. Kalau kata kau mahauli mengiang orang, bacakan Yasin, kirimakan sama aja juga. Bacakan Yasin, bacakan tahlil sorangan, kirimakan pahalanya. Bersedekah, kirimkan pahalanya. Jadi ziarah hukumnya itu boleh dan itu dianjurkan.
Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda fa inna tudzakirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Bahkan ziarah kuburan orang non-muslim pun kita dianjurkan aja, boleh aja juga. Kuburan non-muslim kita lihati, tapi jangan baca yasin, jangan baca tahlil, dilihati aja, direnungkan. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah. Nah, merenung. Ya Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam, mudah-mudahan dijauhkan daripada kekufuran. Menziarahi kubur kadang hanya kepada orang Islam aja. Jadi menziarahi wali dianjurkan, menziarahi orang biasa pun dianjurkan, menziarahi keluarga dianjurkan, menziarahi orang non-muslim pun dianjurkan. Menziarahi wali tujuannya apa? Menziarahi wali tujuannya mencari barokah, kemudian bisa mengikuti ibadah sidin. Kan kita tahu tuh sidin masa hidupnya kayak Habib Usman ini, masa hidupnya sidin itu waro orangnya, kalau menjahit maka sisa daripada kain tadi sidin kada wani memakai, sidin bungkus, sidin pulikakan lawan yang minta ulahakan baju. Kalaupun dibariakan sidin ulahakan kopiah tadi dibagiakan sebagian orang-orang yang datang ke rumah sidin waro. Kalau diumpati kisahnya supaya kita nih kada korupsi, supaya kita ini kada wani menyuntam, kada wani menipu, kada wani makan duit haram. Nah, itu namanya mengambil pelajaran daripada kehidupan sidin, mencari barokah, mengambil pelajaran. Menziarahi keluarga itu litarahum, untuk kasih sayang. Kita menziarahi mama, menziarahi abah itu karena kasih sayang, hendak mendoakan sidin, mudahan sidin selamat, mudahan sidin kada diazab, mudahan sidin diberikan nikmat kubur. Itu namanya untuk kasih sayang, menziarahi keluarga. Menziarahi apalagi orang non muslim itu untuk apa? Untuk ambil pelajaran juga, ambil pelajaran, jangan sampai aku keluar dari Islam, dan bersyukur aku dijadikan orang yang Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nah, ini jangan sembarangan, ini ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Rasulullah melaknat orang-orang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Maksudnya apa? Maka tadi boleh-boleh aja babinian ziarah kubur. Maksudnya babinian yang ziarah kubur yang ingin menampaikan perhiasan-perhiasannya. Jadi ziarah kubur itu hendak beragak benar ya lawan sesama jamaah. Aku nak perhiasan banyak. Jadi kalau ziarah itu dibuka gerbangnya supaya perhiasan itu banyak terlihat oleh kekawanan-kekawanannya. Ini perempuan yang dilaknat waktu ziarah kubur. Kemudian perempuan yang dilaknat waktu ziarah kubur membuka aurat. Ziarah kubur membuka aurat, misalnya nih kerudungnya separuh aja waktu ziarah kubur tadi, rambutnya separuh aja ditutup, separuhnya dibuka. Nah, ini perempuan yang dilaknat waktu ziarah kubur. Kemudian lagi perempuan yang dilaknat ziarah kubur, yaitu perempuan yang memakai wangi-wangian dan wangi-wangiannya tadi tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Maka itu terlaknat dan karena dapat berkah. Biar ziarah wali kutub yang diziarahi, tapi melanggar tadi, terbuka aurat, menampak berhias banar, menampakkan bertabarruk dan lain sebagainya, maka ia mendapatkan dosa, mendapatkan laknat,
tidak mendapatkan berkah. Nah, bisa sudah nah. Tunggakan dulu. Maka binian silahkan ziarah kubur. Bagus lagi binian tuh kalau ziarah kubur lawan laki. Nah, lawan laki nah kendaraan berdua ziarah kubur lawan mahram. Dan kada dianjurkan benar bebinian itu umpat ziarah rombongan sana sini, ziarah wali Songo, ziarah wali Kalimantan, tapi bebiniannya aja. Lakinya kan umpat. Bebiniannya aja yang kujuk-kujuk ke sana kemari ziarah. Ini kada dianjurkan benar, lah. Bagus itu laki dibawa juga. Abahnya ziarahan kita. Nah, kayak itu. Jangan dinya aja. Ayo tuh kira-kira mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita berataan tambah iman, tambah takwa, tambah taat, tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu